Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Puspitasari dari kelas 10 Perhotelan 4. Di sini saya akan menceritakan kisah singkat tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan momen penting bagi umat Islam. Momen ini memperingati perjalanan di malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab pada tahun ke-8 kenabian. Jika biasanya Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu melalui perantara malaikat Jibril, kini Allah memberikan perintahnya secara langsung. Isra Mi'raj bukanlah satu peristiwa, melainkan dua peristiwa yang terjadi dalam waktu yang berbeda. Isra merupakan perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai burak. Sementara Mi'raj merupakan perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah. Dalam perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad melewati beberapa perjalanan dari langit pertama hingga langit ketujuh. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam, dan di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di langit keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Saat tiba di langit keenam, Nabi Muhammad mendapat sapaan, "Wahai saudaraku yang solehah," sapa Nabi Musa alaihissalam. Saat melanjutkan perjalanan untuk ke langit ketujuh, Nabi Muhammad yang ditemani oleh Nabi Isa dan malaikat Jibril berhenti ketika malaikat Jibril berkata, "Aku tidak bisa mengikuti kalian untuk melanjutkan perjalanan ini, karena saat aku berada di Sidratul Muntaha, tubuhku terasa terbakar," ujarnya. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya hanya dengan Nabi Musa. Setelah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad menerima perintah untuk menjalankan sholat 50 waktu. Karena takut umatnya tidak bisa menjalankan sholat 50 kali, Nabi Muhammad meminta keringanan dengan mengurangi jumlah salat, hingga akhirnya umat Nabi Muhammad hanya perlu menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi, perjalanan yang dilalui Nabi Muhammad SAW untuk meringankan sholat tidaklah mudah. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjuangan Nabi Muhammad SAW tidaklah sia-sia. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.